Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita di sore yang indah ini akan mengkaji tentang Allah merampok, Allah berzina, Allah berjudi dan sebagainya. Apa maknanya? Bagi manusia atau bagi kita yang salah memahami di dalam ilmu ketuhanan, bagi kita yang salah memahami di dalam ilmu kemakrifatan, bila hidupku ini Allah, bila badanku ini Allah, berarti yang merampok Allah. Berarti yang ketika aku berzina, Allah yang berzina. Ketika aku mencuri, Allah yang mencuri. Ini bagi kita yang selama ini tidak memahami ilmu ketuhanan, tidak memahami ilmu kemakrifatan, tidak memahami ilmu ketauhidan. Kenapa? Karena di dalam dada kita yang nyata, yang wujud masih diri manusia kita. Ya selamanya pasti jatuhnya segala aktivitas yang kita lakukan pasti dia kembali kepada hawa nafsu kita sendiri. Coba kita cermati. Bila kita mengakui bahwa sebenarnya yang ada hanyalah Allah, hidupku ini sudah kupasrahkan bahwa hidup ini adalah Allah. Badanku sudah kupasrahkan kepada Allah bahwa badan ini miliknya Allah. Lantas apa yang harus kita perbuat? Berarti seketika kita sudah memasrahkan bahwa hidup dan badan ini sudah kembali kepada Allah, maka kita sudah tak punya daya upaya lagi. Apalagi berjudi, apalagi berzina, apalagi merampok, apalagi mencuri. Karena sudah dikembalikan kepada Allah, maka manusianya terima ing pandum, yakni selalu mengikuti kodok dan kodarnya Allah. Bila manusia selalu mengikuti kodok dan kodarnya Allah, pasti manusia itu selamat. Akan tetapi bila manusia masih mengikuti hawa nafsunya sendiri, ya pasti tidak selamat. Meskipun manusianya merasa paham kalau hidup ini Allah, meskipun manusianya merasa paham bahwa badan ini adalah milik Allah, bila aku berbuat begini dan begitu berarti ini kan perbuatan Allah. Nah, bila masih ada kitanya, bila masih ada diri kita yang merasa bisa berbuat, berarti kan belum ma'rifatullah. Bila kita masih merasa berbuat, merampok, berjudi, berzina dan beraktivitas apapun, bila masih ada pengakuan di dalam diri kita bahwa ini kan Allah yang menggerakkan, ini ya masih jauh dari makrifat itu. Karena manusianya salah paham memahami makrifat. Bila manusianya tahu bahwa ini uripe Allah, bila manusianya tahu bahwa badan ini adalah badan milik Allah, maka manusianya akan menyalahgunakan ini. Jadi salah pahamnya tentang ilmu kemakrifatan, salah pahamnya tentang ilmu ketuhanan, disalahpahami, akhirnya disalahgunakan untuk berbuat keburukan yang mana Allah dikambing hitamkan. Bagi kita yang belum memahami benar-benar, maka dari itu carilah guru yang memang benar-benar membimbing, yang benar-benar bisa menutup atau bisa memutus angkara murka yang ada di dalam dada kita agar kita tidak salah paham tentang ilmu ketuhanan, tentang ilmu kemakrifatan. Kadang yang salah paham kalau sudah memahami
ilmu hakikat dan makrifat, kalau sudah memahami ilmu tauhid, katanya sudah tak butuh lagi syariat. Memang sudah tak dibutuhkan lagi syariat, tapi bukan meninggalkan syariat. Akan tetapi syariat itu kan syariatnya Allah. Maka yang dimaksud meninggalkan syariat itu bukan meninggalkan syariat sholat, ibadah dan sebagainya. Itu yang salah paham. Bagi manusia, bagi diri kita yang salah paham, maka akan meninggalkan syariat, seolah-olah kita sudah orang yang paling bermakrifat sehingga meninggalkan syariat. Kalau kita memang mau meninggalkan syariat, ya tinggal semua syariat. Makan ditinggal, minum ditinggal, duduk ditinggal, berdiri ditinggal, ke kamar mandi ditinggal, sholat ditinggal, semuanya ditinggal, dan hidupmu pun juga harus ditinggal. Maknanya meninggalkan syariat itu adalah sudah tidak mengaku-akui lagi bahwa seluruh syariat yang kita kerjakan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, ini hanyalah syariatullah, ini hanyalah kekuasaan Allah. Ini yang dimaksud meninggalkan syariat itu, bukan meninggalkan syariat sholat dan ibadahnya, akan tetapi meninggalkan semua aktivitas, bahwa segala aktivitas ini milik manusianya, yang ditinggal manusianya, yang ditinggal hawa nafsunya. Jadi tetap bersyariat seperti biasanya, bangun tidur sampai tidur lagi. Yang biasa sholat, ya tetap sholat. Yang biasa ke masjid, ya tetap ke masjid. Yang biasa ke gereja, ya tetap ke gereja. Yang biasa ke wihara, ya tetap ke wihara. Jangan dibedakan. Akan tetapi bila sudah kembali manusianya kepada Allah, ternyata yang mendatangkan aku ke masjid, tanpa Allah aku tak bisa ke masjid. Yang mendatangkan aku ke gereja, tanpa Allah aku ya tak bisa ke gereja. Yang mendatangkan ke wihara, tanpa Allah ya aku tak bisa berangkat ke wihara. Semua ini dalam kekuasaan uripe Allah sendiri. Inilah yang harus disadari bagi setiap manusia. Inilah agama rahmatan lil alamin. Agama apapun Anda yang Anda peluk, tidak peduli. Yang penting Anda tahu pondasi dasar sebuah agama itu, yakni awaluddin ma'rifatullah. Kenalilah Tuhanmu dulu. Lantas setelah engkau kenal Tuhanmu, syariat apapun yang dipergerakkan Tuhan pasti diridhoi oleh Tuhan. Akan tetapi bila kita yang merasa makrifat, kita akan mengkambing hitamkan Allah dengan kepahaman kita, seolah-olah kita yang paham. Padahal hakikat makrifat atau ilmu ketuhanan itu, bila benar-benar manusianya sudah kembali kepada Allah, maka manusianya tak punya daya lagi. Apalagi manusia merekayasa aktivitasnya, sudah tidak bisa lagi. Hanya Allah yang menjaga manusianya, hanya Allah yang memelihara manusianya, hanya Allah yang mencukupi manusianya. Manusianya enjoy wae, tengok nonton Allah sambil makan popcorn, santai wae. Itulah yang dimaksud ma'rifatullah. Hanya Allah yang makrifat, manusianya meneng wae. Jadi manusianya sudah tak punya daya lagi, apalagi bisa beraktivitas. Sedangkan aktivitas yang selama ini kita lakukan, kita akan menyadari, ternyata seluruh aktivitas yang kulakukan selama ini adalah aktivitasnya Allah toh. Nah, kita akan menyadari aktivitas apapun, maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika ingat Allah yang seperti demikian, maka kita akan terjaga dari fahsya wal munkar. Karena ingat Allah itu akan mencegah manusia dari hal buruk, hal fahsya wal munkar. Bagaimana mungkin manusia bisa merekayasa ingin merampok? Bagaimana mungkin manusia merekayasa ingin berzina, berjudi, mencuri dan sebagainya? Dan yang dikambing hitamkan, kalau hidup dan badan ini Allah, kan berarti segala lakuku kan lakunya Allah. Berarti Allah juga mencuri, merampok, membegal, berzina dan sebagainya. Inilah orang-orang yang tidak memahami
ilmu makrifat yang sebenarnya, karena manusianya merasa makrifat.